KPK menggeledah kantor pusat Bank Pembangunan Daerah TBK Jabar Banten atau BJB. Kantor BJB digeledah terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan media yang mengaitkan nama Ridwan Kamil. KPK menggeledah kantor pusat Bank Pembangunan Daerah TBK Jabar Banten atau BJB. Kantor BJB digeledah terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan media yang mengaitkan nama Ridwan Kamil. Penjagaan dari pihak kepolisian dan juga pihak security bank nampak terlihat di pintu gerbang kantor di kawasan Jakanaripan, Kota Bandung. Bahkan pintu gerbang utama diberlakukan buka tutup serta dijaga cukup ketat oleh sejumlah pihak keamanan. Kantor BJB digeledah KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan media yang mengaitkan nama Ridwan Kamil. Sejumlah orang di lokasi juga terlihat menggelar aksi protes dan unjuk rasa mengenai dugaan kasus korupsi di depan kantor BJB. Sebelumnya, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen dalam penggeledahan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ketua KPK memastikan dokumen dan barang yang disita penyidik mempunyai relevansi dengan perkara yang sedang disidik Komisi Anti Rasuah. Sementara pihak KPK memperkirakan kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi BJB sebesar ratusan miliar rupiah. Ya pastinya kalau soal disita dan tidak pasti ada ya, beberapa dokumen, kemudian beberapa barang, itu ada prosesnya, sedang dikaji, sedang diteliti oleh para penyidik, gitu. Yang memang tidak banyak, tapi setidaknya itu hal-hal yang relevan dengan penanganan perkara yang saat ini. Kaitannya dengan dugaan korupsi BJB itu, Pak? Ya sementara kan pasti dikaji ya, segala sesuatunya itu tidak serta-merta, gitu. Diteliti, dilihat, gitu. Nanti kalau memang nggak ada relevansinya, pasti dikembalikan. Tapi yang ada, nanti pasti akan diikutkan. Pak, kemarin kan dikatakan ada satu tersangka, Pak. Nah ini kapan dirilisnya, Pak? Lima tersangka. 5 tersangka yang sudah ditetapkan. Ya, nanti akan disampaikan oleh jubir ya. Untuk dirilisnya kapan, Pak? Segera kita sampaikan, gitu. Kalau Pak RK sendiri, Pak RK memanggil diperiksa kapan? Akan dipanggil? Nanti pasti ya saya kembalikan kepada penyidik lah itu. Urusan teknis seperti itu, penyidik, direktur penyidikan, Kasatgas yang akan menentukan sesuai dengan tuntutan. Tapi statusnya apa sekarang nih, Pak? Saksi, ya lumayan cukup banyak juga, gitu dari hampir sekian ratus miliar yang dianggarkan itu ada indikasi bahwa potensi kerugiannya bisa dikatakan mungkin sekitar setengahnya. Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana kasus tewasnya remaja 16 tahun dengan terdakwa anak bos Prodia Arif Nugroho. Sidang beragendakan pembacaan tuntutan itu digelar tertutup. Terdakwa Arif Nugroho, Bayu Hartoyo, tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan mengenakan rompi tahanan. Sidang perdana beragendakan pembacaan tuntutan ini dilaksanakan secara tertutup. Majelis Hakim juga menjelaskan sidang akan terus digelar tertutup apabila membahas soal asusila. Sementara itu, usai sidang, kuasa hukum menolak menjelaskan tuntutan kepada dua terdakwa, Arif Nugroho dan Muhammad Bayu, jadi tersangka kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkotika terhadap dua remaja putri. Salah satunya tewas di sebuah hotel di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tadi hakim memerintahkan jaksa ya untuk membacakan dakwaan. Agenda pertama adalah membacakan dakwaan. Nah, kami hanya sifatnya mendengar dakwaan yang dibacakan sama Pak Jaksa ya, Jaksa Penuntut Umum ya. Demikian yang saya bisa kami sampaikan. Pasal yang didakwakan apa tuh, Bang? Masalah pasal yang bisa didakwakan nanti karena ini sifatnya tertutup, ya karena ini sifatnya tertutup, jadi kami tidak bisa kami menyampaikan secara gamblang ya. Bang, untuk esensi karena tadi kan kepada rekan-rekan media ditutup ya, jadi kami tidak bisa menyampaikan secara berlebihan. Anda kembali di Anyus Malam, pemirsa. Sebuah video yang beredar di media sosial viral usai menampilkan momen mencurigakan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 6 DPR RI dan PT Pertamina. Dalam video tersebut, salah satu anggota DPR kedapatan menyelipkan amplop coklat di bawah meja setelah menandatangani dokumen.
Harus Bapak klarifikasi ke dalam. Nah itu catatan Pak BTP yang sudah viral kemana-mana. Inilah sebuah potongan video yang menampilkan momen salah satu anggota Komisi 6 DPR RI, Herman Khairon, terekam kamera menyelipkan amplop coklat di bawah meja setelah melakukan tanda tangan saat rapat dengar pendapat antara Komisi 6 DPR RI dan Pertamina yang digelar di DPR Senin 10 Maret lalu. Salah satu akun yang mengunggah video yakni akun Instagram @wisataistimewa. Dalam narasinya disebutkan amplop coklat di bawah meja saat sidang di Senayan. Netizen heboh dengan berbagai spekulasi mengenai isi amplop coklat hingga viral di media sosial. Namun Herman Khairon membantah tuduhan bahwa amplop tersebut adalah uang sogokan, melainkan surat pemberitahuan penyesuaian jaminan perjalanan dinas. Ada sekretariat, karena saya belum mengambil SPPD di minggu lalu, saya tidak sempat karena saya juga pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara yang saya juga harus bertugas di sana. Maka ya saya tidak pernah ada pemikiran jelek, tidak pernah ada berpikir apapun. Saya menandatangani di sini dan saya terima SPPD saya di meja sini gitu. Dengan batik baju kuning. Jadi kalau kemudian muncul tiba-tiba di medsos dibuatkan seolah-olah terjadi rapat dengan sesuatu hal yang disebutkan oleh mereka itu, menurut saya itu adalah fitnah yang keji. Oleh karena itu bagi siapapun pembuat konten video itu, harap Anda hapus, dan karena itu adalah fitnah. Dan saya juga mempertimbangkan kalau ini karena menyangkut persoalan Komisi 6, bukan hanya persoalan kejadian itu, tetapi ini kan menyangkut masalah Komisi 6 di situ, menyangkut masalah eksistensi dan martabat seluruh anggota dan institusi Komisi 6. Hal ini menjadi pelajaran bagi semua agar tidak mudah mengambil kesimpulan dari sudut pandang personel. Tim Liputan iNews melaporkan. PDI Perjuangan menyiapkan 17 orang tim hukum untuk Hasto Kristianto. Salah satunya adalah mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah. DPP PDI Perjuangan menunjuk 17 orang sebagai tim hukum yang akan mendampingi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjalani proses hukum. 17 orang tim hukum itu diisi oleh kader PDI Perjuangan dan praktisi hukum. Salah satu anggota tim hukum itu adalah mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah. Febri Diansyah juga ditunjuk sebagai koordinator juru bicara tim hukum yang akan membela Hasto di persidangan. Dan kami telah mempersiapkan tim hukum yang akan membela Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto. Dalam kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan tim penasihat hukum yang akan mendampingi Pak Hasto Kristianto pada persidangan yang akan dimulai pada hari Jumat 14 Maret 2025. Tim ini merupakan tim kolaboratif antara tim hukum yang ditugaskan oleh partai dengan tim hukum yang berlatar belakang non-partai atau full profesional. Berikut saya sampaikan nama-nama tim pengacara. Pertama, Prof. Dr. Todung Mulya Lubis SH LLM sebagai koordinator tim hukum Mas Hasto Kristianto. Kedua, Dr. Magdir Ismail SH LLM. Ketiga, saya sendiri Roni Talapesi SH MH. Keempat, Arman Haris SH. Kelima, Febri Diansyah SH selaku koordinator jubir tim pengacara Mas Hasto Kristianto. Tim hukum ini akan mulai membela Hasto di persidangan yang akan digelar perdana pada Jumat 14 Maret 2025 mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPK telah menyerahkan berkas perkara Hasto ke Pengadilan Tipikor Jakarta dan siap disidangkan.
dalam menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi Harun Masiku. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah melimpahkan berkas perkara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 10 Maret lalu. Dengan dilimpahkannya berkas perkara ini, kasus dugaan korupsi Sekjen PDI Perjuangan siap disidangkan. Selanjutnya, PN Tipikor akan menentukan jadwal sidang serta komposisi majelis hakim yang akan meriksa dan mengadili perkara. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap kepada ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antar waktu. KPK juga telah menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan dengan meminta pegawainya menelepon Harun Masiku saat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Hasto pun telah mengajukan pra-peradilan namun ditolak. Sementara di pra-peradilan kedua, pengadilan menggugurkan gugatan tersebut karena kasus Hasto telah dilimpahkan ke pengadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Lahirkan lebih banyak profesor, Indonesia dan Arab Saudi jajaki kerjasama antar kampus kedua negara. Kerjasama meliputi kolaborasi antar akademisi hingga berbagai proyek penelitian yang saling menguntungkan. Kerjasama ini disampaikan Mendikti-Saintek Bryan Yuliarto saat bertemu langsung Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, ASEAN dan Timor Leste, Faisal Abdullah H. Amodi. Pertemuan di Kedutaan Besar Arab Saudi di kawasan Kuningan, Jakarta ini membahas kolaborasi dan kerjasama di bidang pendidikan yang dapat memperkuat hubungan kedua negara. Rencana kerjasama antara lain proyek penelitian bersama dan kolaborasi antar akademisi. والتعاون موجود يعني وقائم ولكن اذا كانت هناك مبادرات نحن نرحب فيها المبادرات التي يعني تعزز وتقوي العلاقات في المجالات التعليميه والاكاديميه. Kedua negara akan kembali bertemu setelah Hari Raya Idul Fitri 2025 untuk merumuskan rencana konkret kerjasama. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Penyiaran Indonesia membuka Sekolah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran atau P3SPS Angkatan 53 di kantor KPI Pusat Jakarta Rabu siang. Kehadiran sekolah ini diharapkan bisa memberi pemahaman bagi insan penyiaran dan masyarakat terkait regulasi siaran di Indonesia. Sekolah P3SPS Angkatan 53 akan berlangsung sejak 12 hingga 15 Maret 2025 dengan tema mewujudkan siaran Ramadan yang berkualitas. Diikuti dengan 40 peserta, diharapkan sekolah P3SPS Angkatan 53 ini menjadi wadah pembinaan untuk menunjukkan komitmen dalam mendukung ekosistem penyiaran yang lebih baik. Selain itu, kehadiran para peserta dari berbagai elemen, mulai dari lembaga penyiaran ini hingga mahasiswa, juga penting agar masyarakat bisa memahami regulasi dan mengawasi isi penyiaran.